Halo Sobat Garuda, kembali lagi di YouTube Bola Timnas Garuda IDN. Berikut ini ada kumpulan berita Timnas untuk hari ini. Berikut kilas beritanya. Media Vietnam blunder saat sindir naturalisasi Timnas Indonesia, sebut Rizky Ridho keturunan Belanda. Kakang Rudianto tegaskan siap tempur bela Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Erick Thohir ungkap upaya PSSI sikapi naturalisasi Maarten Paes yang terbentur aturan FIFA. Rencana PSSI ke depan agar ranking FIFA Timnas Indonesia kembali naik lagi. Kesan Claudia Schooneman usai jadi eksperimen oleh Satoru Mochizuki di Timnas U17 Putri Indonesia. Pelatih Persebaya bersyukur mengetahui BRI Liga 1 resmi dimulai lagi 15 April. Akhirnya, Justin Hubner jalani debut dan bantu Cerezo Osaka bungkam Albirex Niigata 1-0. Anak dari legenda Persipura Jayapura dipanggil Timnas U20 Indonesia. Kerasnya latihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U23. Stadion GBK dipakai konser NCT, Erick Thohir wanti-wanti pengelola agar lapangan siap untuk Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas Garuda IDN. Tonton sampai habis ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Media Vietnam membuat heboh pecinta sepak bola Indonesia pada Minggu 7 April 2024. Media Vietnam memang kerap menyindir dan mengomentari perkembangan sepak bola Indonesia. Terlebih rivalitas dua negara asal ASEAN tersebut baru saja saling bentrok di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam yang kini tak segarang dulu mulai menguliti proses naturalisasi Timnas Indonesia. Proses tersebut berbuah manis. Bersama Shin Tae-yong, saat ini Timnas Indonesia melesat di papan ranking FIFA dengan duduk di peringkat 134. Namun dengan aktifnya proses naturalisasi membuat drama dari pemain lokal yang kemarin keluar dari mulut pemain PSBS Biak M. Tahir. M. Tahir menyebut kekuatan pemain lokal dan keturunan 11-12 dan bisa ditandingkan. Drama kecil tersebut membuat media Vietnam menggoreng Timnas Indonesia. Media Vietnam The Tao 247 mengunggah postingan di Facebook dengan desain Muhammad Tahir yang mengkritik proses naturalisasi Timnas Indonesia. The Tao 247 menambahkan caption drama isu naturalisasi sudah memecah belah sepak bola Indonesia. Namun ada yang keliru dalam postingan tersebut, yakni dengan memasangkan bendera Belanda pada pemain keturunan. Dan potret Rizky Ridho ikut ditempeli bendera Belanda bersama Ragnar Oratmangoen, Justin Hubner, Jay Itzes, Tom Haye, dan Nathan Chu. Pasalnya, Rizky Ridho merupakan pemain murni kelahiran Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut lahir di Surabaya dan mengawali karier sepak bolanya bersama SSB dan mulai dilirik Persebaya U20 pada 2018 lalu. Meski mendapat sindiran dari berbagai pihak, proses naturalisasi masih akan terus dilanjutkan oleh PSSI. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan masih akan ada beberapa pemain lagi yang akan dinaturalisasi sebelum Juni 2024. Satu nama yang sudah mengakui tengah dalam proses naturalisasi adalah Calvin Verdonk.
Bek NEC Nijmegen tersebut mengaku sudah menjalani proses naturalisasi. Namun ia tak paham akankah prosesnya akan rampung sebelum kontrak Irak pada bulan Juni mendatang atau tidak. Selain Verdonk, ada nama Maarten Paes, Jens Raven, dan Ole Romani yang dirumorkan segera merapat membela timnas Indonesia. Kakang Rudianto menegaskan kesiapannya membela timnas Indonesia di pentas Piala Asia U23 2024. Bek Persib Bandung itu menjadi pemain darurat yang dipanggil Shin Tae-yong. Pemain berusia 21 tahun ini mengaku bersyukur mendapat kesempatan membela tim Garuda Muda meski dipanggil belakangan oleh pelatih Shin Tae-yong. Saya tentunya bersyukur atas panggilan timnas Indonesia untuk pertandingan Piala Asia U23 nanti. Tentunya saya akan berusaha semaksimal mungkin jika dikasih kesempatan, ujar Kakang Rudianto. Melihat lawan-lawan di Piala Asia, pemain bernomor punggung 5 di Persib ini optimis semua rekannya bisa bekerja keras dan bisa mengalahkan tim-tim lawan yang ada di grup. Kalau dari tim sendiri, karena saya belum gabung tim, saya lihat pemain-pemain di Timnas Indonesia U23 itu pemain dari timnas senior semua. Kakang memastikan persaingan di Piala Asia nanti cukup ketat sebab berisikan pemain-pemain yang bagus dan berkualitas. Mungkin kalau ada kesempatan sedikit pun saya harus bisa memaksimalkan, tutur Kakang. Untuk menambah lubang di lini belakang, Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia U23 memanggil bek Persib Bandung, Kakang Rudianto, buat menggantikan Justin Hubner dan Alfa Andra Dewangga sekaligus. Kakang Rudianto adalah bek serba bisa. Pemain berusia 21 tahun ini dapat memerankan bek tengah maupun bek sayap kanan. Posturnya cukup ideal karena mencapai 183 cm. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa federasi terus berjuang dalam merampungkan proses naturalisasi Maarten Paes yang terbentur aturan FIFA. Maarten Paes ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Alhasil, kini kasus Maarten Paes dilaporkan harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga. PSSI mengurus naturalisasi Maarten Paes bersamaan dengan dua pemain keturunan lainnya. Keduanya adalah Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye. Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye pun sudah mencatatkan debut bersama timnas Indonesia saat berlaga pada grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam. Ragnar Oratmangoen sukses mencetak 1 gol, sementara Tom Haye menciptakan 1 assist. Skor akhir 0-3 menjadi kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam. Kini timnas Indonesia yang mengoleksi 7 poin berada di urutan kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. PSSI akan segera mengurus naturalisasi dua pemain keturunan yang akan menjadi tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Akan tetapi identitas pemain bersangkutan masih dirahasiakan. Ranking timnas Indonesia di FIFA melonjak naik tajam ke atas. Kini timnas Indonesia duduk di peringkat ke-134 FIFA, naik 8 tangga dari posisi sebelumnya. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali bersyukur ranking timnas Indonesia di FIFA naik. Menurutnya, keberhasilan ini bukti nyata transformasi sepak bola Indonesia yang berkembang signifikan di tangan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. PSSI juga sudah mempunyai rencana ke depan yang telah disampaikan kepada FIFA.
Salah satu targetnya yakni Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2034. Dengan posisi Indonesia yang sekarang naik di ranking FIFA, itu artinya transformasi sepak bola Indonesia sudah membaik. PSSI tidak boleh cepat puas dengan meningkatnya prestasi di ranking FIFA. Masih ada target masuk ke 100 besar ranking FIFA di akhir 2024 ini. Kami tinggal melakukan evaluasi mana yang harus didorong supaya lebih bagus lagi. Ranking Timnas Indonesia di FIFA bisa naik pada Juni 2024. Syaratnya Timnas Indonesia harus mengalahkan Irak dan Filipina dalam pertandingan kelima dan keenam putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengamankan 6 poin dari 2 pertandingan itu bisa saja didapatkan Timnas Indonesia. Pasalnya 2 pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Timnas Indonesia yang kini duduk di posisi kedua grup F dengan mengemas 7 poin hanya membutuhkan 3 angka lagi untuk melaju ke babak selanjutnya. Mudah-mudahan nanti saat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada Juni nanti bisa menghasilkan kemenangan dan buat peringkat kami di FIFA semakin baik lagi. Claudia Schooneman dijadikan bahan eksperimen oleh pelatih Timnas U17 Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, dalam laga internal yang digelar di Lapangan B, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 5 April 2024. Saat itu Claudia Schooneman diplot sebagai bek tengah. Ditemui seusai latihan, Claudia Schooneman tidak masalah ketika harus dimainkan di luar posisi naturalnya yang merupakan seorang penyerang. Claudia Schooneman justru menikmati peran terbarunya ini. Tapi sama coach Satoru Mochizuki, kadang-kadang dicoba posisi yang lain begitu. Biar nanti kalau tiba-tiba disuruh ganti sudah tahu cara mainnya, tidak kaget. Pelatih asal Jepang itu ditunjuk PSSI untuk menangani Timnas Putri Indonesia di semua level umur pada Februari 2024. Satoru diikat kontrak PSSI selama 2 tahun. Satoru mengakui bahwa kualitas Claudia di atas pemain Timnas U17 Putri Indonesia lainnya. Claudia memang menjadi langganan tim nasional belakang ini. Claudia tampil cemerlang di Piala AFF U19 Wanita 2023. Dia tercatat menyabet 2 gelar meliputi pemain terbaik dan top skor usai mengemas 5 gol. Kini TC dibubarkan sementara Timnas U17 Indonesia jelang Lebaran. Bagi Satoru, penampilan pemain di TC Timnas U17 Putri Indonesia cukup mengesankan. Di awal saya sudah tegaskan jika pemain sepak bola wanita di Indonesia sangat berani, ujar Satoru. Operator kompetisi BRI Liga 1 PT LIB secara resmi mengumumkan jadwal baru. Pekan ke-31 BRI Liga 1 2023-2024 akan dimulai lagi pada 15 April 2024. Jadwal baru itu membuat Persebaya Surabaya akan melakoni partai tandang pada 16 April 2024. Mereka dijadwalkan bakal menjamu Dewa United dalam pekan ke-31 tersebut di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pelatih Persebaya, Paul Munster, justru senang dengan jadwal ini. Sebab timnya saat ini masih terus menggelar latihan untuk berjaga jika BRI Liga 1 akan digelar lebih cepat dari rencana sebelumnya. Saat itu mereka beralasan perlu menyiapkan Timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Turnamen itu membuat mereka mengagendakan TC mulai 1 April 2024 sebelum tampil di ajang tersebut pada 15 April 2024. Hal itu lantas memunculkan kemungkinan pekan ke-31 akan dimainkan bulan depan. Piala Asia U23 2024 sendiri baru akan selesai pada 3 Mei 2024 mendatang.
Persebaya sendiri masih akan terus berlatih selama Ramadan ini. Paul Munster juga telah menyusun program yang tepat sesuai dengan jadwal baru ini. Mereka baru akan libur 2 hari saja saat memasuki Lebaran atau Idul Fitri. Sekarang kami bisa mempersiapkan jadwal para pemain dari sekarang hingga akhir bulan April. Saya harus beradaptasi, tapi bagi saya adaptasinya tidak masalah, apalagi di Indonesia karena banyak hal yang berubah, ujar Paul Munster. Persebaya kini berada di posisi ke-10 klasemen sementara dengan 39 poin. Mereka masih menyisakan 4 pertandingan musim ini dan masih mungkin masuk Championship Series maupun zona degradasi. Justin Hubner akhirnya melakoni debutnya bersama Cerezo Osaka. Bek timnas Indonesia itu tampil sebagai pemain pengganti dalam laga J-League 2024 versus Albirex Niigata Minggu 7 April 2024 siang waktu Indonesia Barat. Pada 12 Maret 2023 lalu, Hubner resmi bergabung dengan Cerezo Osaka. Pemain 20 tahun itu didatangkan dari klub Inggris Wolverhampton dengan status pinjaman. Setelah menunggu hampir sebulan, Hubner akhirnya masuk skuad Cerezo Osaka untuk lawatan ke markas Albirex Niigata dalam laga Pekan 7 J-League 2024. Pada laga ini, Hubner mengawali pertandingan dari bangku cadangan. Pertandingan berjalan cukup seimbang. Osaka sukses memimpin lewat gol yang dicetak Leo Ceara di menit ke-69. Pelatih Cerezo Osaka Akio Kogiku berupaya mempertahankan keunggulan timnya di sisa waktu dengan memasukkan Hubner pada menit ke-87. Hubner menggantikan Lucas Fernandes. Hubner pun berandil membawa timnya mempertahankan keunggulan 1-0 hingga peluit panjang berbunyi. Kemenangan ini membawa Cerezo untuk sementara menempati peringkat ketiga klasemen dengan poin 15 dari 7 laga. Justin Hubner sejatinya menjadi salah satu pemain diaspora yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia U23 untuk pentas Piala Asia U23 2024 di Qatar. Namun Hubner tak kunjung bergabung dengan TC yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab sejak 2 April kemarin. Sempat ada isu Cerezo Osaka tak melepas Hubner ke timnas Indonesia U23. Baru-baru ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Hubner baru bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia setelah 17 April mendatang. Pelatih Tim Nasional Indonesia U20 Indra Syafri memanggil Augusto Denis Immanuel Ifak Dalam, putra dari legenda hidup Persipura Jayapura, Edward Ifak Dalam. Denis mendapatkan kesempatan untuk ikut menjalani latihan bersama 37 pemain lainnya di Jakarta. Denis, pemain andalan PON Papua besutan Ricardo Salampes ini tak menyangka jika bisa dipanggil menjalani latihan dari hasil seleksi PSSI dan Asprof Papua beberapa waktu lalu. Pemanggilan ini menurutnya merupakan kebanggaan tersendiri bisa wakili pesepak bola Papua bermain untuk timnas Indonesia. Puji Tuhan, senang sekali bisa dapat kesempatan ini bisa mewakili masyarakat Papua untuk berjuang di sini, kata Denis. Selain itu, menurutnya pemanggilan ke timnas menjadi kesempatan untuk buktikan diri bisa mengikuti jejak ayahnya Edward Ifak Dalam sebagai seorang legenda hidup bagi persepak bolaan Indonesia. Saya mau berjuang sekuat mungkin untuk kesempatan ini dan mau membanggakan orang tua, keluarga, terlebih lagi masyarakat Papua. Impian mengikuti jejak bapak saya pasti ada dan itu sangat besar, tapi semua itu harus dengan berjuang dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Pasti Tuhan tuntun dan buka jalan ke depannya. Pemusatan latihan yang digelar oleh Timnas Indonesia U20 itu akan berlangsung pada 27 Maret hingga 5 April 2024 mendatang. Tim U20 Indonesia kali ini dipersiapkan untuk mengikuti Piala AFF 2024, kualifikasi Piala AFC U20 2025,
Dan tentunya berharap lolos ke Piala Dunia U20 tahun 2025. Timnas Indonesia terus melakukan pemusatan pelatihan TC dengan giat di Dubai sejak Senin 1 April 2024. Mereka diproyeksikan untuk menggapai prestasi di Piala Asia U23 di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Persija merupakan klub yang paling banyak menyumbangkan pemainnya ke Timnas U23 dengan total 5 pemain. 5 pemain tersebut adalah Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Raihan Hanan, dan Doni Tri Pamungkas. Melahap program latihan dari pelatih Shin Tae-yong dengan intensitas tinggi selama TC. Hanan mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar, mengingat timnas tidak ingin tampil main-main di ajang Piala Asia U23 lomba. Ia latihannya lumayan keras karena persiapan buat Piala Asia, jadi semuanya tidak main-main, kata Hanan. Garuda Muda sempat melangsungkan uji coba melawan Arab Saudi U23 5 Juni 2024. Dalam uji coba yang berkesudahan 3-1 untuk kemenangan Arab Saudi itu, 5 pemain Persija mendapatkan menit bermain. Hanan menceritakan bahwa dirinya dan 4 macan lainnya mendapat kesempatan dengan durasi bermain yang berbeda-beda. Ketum PSSI Erick Thohir jauh-jauh hari sudah mengingatkan pengelola GBK untuk agar lapangan bisa siap saat FIFA Matchday Juni 2024. Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang melawan Irak dan Filipina. 2 laga tersebut sangat krusial karena bisa saja memastikan langkah Garuda lolos ke putaran ketiga. Ketum PSSI Erick Thohir meminta pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk menyiapkan lapangan jauh-jauh hari. Pada FIFA Matchday Maret 2024, lapangan GBK dikritik lantaran memiliki banyak permukaan yang tak rata imbas kegiatan kampanye Februari 2024 lalu. Saat itu Erick Thohir juga sudah langsung menanyakan keseriusan pengelola GBK. Hari ini juga saya sudah minta dari PSSI dan kemarin Bapak Presiden sendiri menugaskan Menteri Pak Basuki seperti biasa untuk melakukan percepatan perbaikan. Kasus serupa berpotensi terulang karena GBK akan dipakai konser boyband asal Korea Selatan, NCT. Konser bertajuk Dream Tour itu akan digelar pada 18 Mei 2024. Jarak antara konser dengan laga Timnas Indonesia kurang dari sebulan. Erick Thohir pun mengingatkan dari jauh-jauh hari untuk pengelola GBK agar menyiapkan lapangan sebaik mungkin. Saya pesan kepada GBK rumput harus maksimal, kata Erick Thohir. Karena pemerintah sudah renovasi GBK beberapa kali, saya berharap ada tanggung jawab masing-masing. Erick Thohir memberi bocoran bila untuk lawan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia akan mengadakan TC sejak akhir Mei 2024. Kami maunya 31 Mei, 1 Juni pemain sudah masuk ke tim, kata Erick Thohir. Karena begini pemain perlu waktu untuk bermain bareng karena ada mereka yang di luar belum menjadi pemain utama.